Hampir setiap kali kita duduk di depan layar bioskop, kita secara tidak sadar memiliki ekspektasi tertentu. Kita mengharapkan gambar yang jernih, cerita yang emosional, dan pahlawan yang bisa kita dukung. Tanpa kita sadari, kita sedang mencari apa yang disebut estetika Hollywood. Hari ini kita akan membedah rangkuman besar mengenai bagaimana Hollywood membangun estetikanya, mulai dari dimensi visual hingga bagaimana budaya dan sejarah membentuk apa yang kita lihat di layar hari ini. Mari kita mulai dari dasarnya. Ciri khas estetika Hollywood terbagi dalam 3 dimensi utama. Pertama, dimensi visual. Hollywood menonjolkan palet warna yang cerah, komposisi yang sangat seimbang, pergerakan kamera yang halus, dan tentu saja rasio layar lebar yang memberikan kesan megah. Kedua, dimensi narasi. Secara tradisional, Hollywood sangat setia pada struktur 3 babak, yaitu setup, konflik, dan penyelesaian. Namun jika kita membedahnya lebih dalam lewat kacamata teoretikus film seperti David Broadwell, narasinya seringkali lebih kompleks dengan struktur 4 hingga 5 babak. Di sini alur tidak hanya sekedar awal, tengah, akhir, tapi mencakup fase setup, komplikasi, pengembangan karakter yang lebih dalam, dan penyelesaian akhir. Intinya cerita selalu terpusat pada tujuan karakter yang jelas. Dan ini membawa kita ke dimensi ketiga, yaitu dimensi karakter. Kita selalu disuguhkan oleh sosok pahlawan yang ideal untuk dikagumi, atau anti pahlawan yang kompleks namun tetap memikat perhatian kita. Estetika Hollywood tidak lahir di ruang hampa. Ia dibentuk juga oleh nilai sosial. Nilai yang paling terkuat adalah ideologi individualisme. Itulah alasan mengapa Hollywood sangat sering menggunakan teknik close up untuk menonjolkan sosok hero tunggal. Ini adalah visualisasi dari The American Dream, yaitu sebuah narasi tentang kesuksesan, kemewahan, dan perjuangan individu. Sejarah juga berbicara lewat visual. Di era noir, pencahayaan kontras tinggi atau yang disebut chiaroscuro digunakan untuk mencerminkan kecemasan masyarakat era perang. Lalu masuk ke era New Hollywood tahun 70-an. Gaya sinematografinya berubah menjadi lebih mentah dan realistis sebagai bentuk kritik sosial. Selain itu, ada semangat budaya frontier atau jiwa penjelajah. Tekniknya penggunaan latar tempat yang megah, mulai dari gurun di film western hingga galaksi di film penjelajah luar angkasa, semuanya untuk menggambarkan penaklukan ruang baru. Dan di era modern, dominasi teknologi lewat CGI yang canggih menjadi simbol kekuatan ekonomi dan teknologi Amerika di mata dunia. Dari sisi teknis, ada 2 gaya besar. Yang pertama, classical Hollywood style, yang mengutamakan alur jelas dan keterlibatan emosional. Yang kedua, ada invisible style. Di sini teknik editing, lighting, hingga kamera dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu fokus cerita. Jadi penonton harus lupa bahwa mereka sedang menonton sebuah karya teknis. Kuncinya ada pada continuity editing. Tujuannya 1. Menciptakan alur cerita yang logis dan mudah dipahami. Jadi, setiap potongan gambar harus terasa menyambung secara alami di pikiran penonton. Mengapa semua teknik rumit ini dilakukan? Hollywood memiliki 4 tujuan estetika utama. Tentu saja aspek komersial dan hiburan adalah prioritas. Namun mereka juga mengejar kedalaman emosional dan memastikan film tersebut mudah dipahami lintas budaya. Hollywood ingin ceritanya bisa dinikmati oleh siapa saja dan di mana saja. Untuk mengetahui respon penonton lokal dan global, kita perlu mengetahui
3 konsep kunci utama terlebih dahulu. Yang pertama, hegemoni estetika. Berdasarkan teori Antonio Gramsci, Hollywood telah menjadi bahasa universal karena mata kita sudah terbiasa menjadikan film Hollywood sebagai standar baku, seolah itulah satu-satunya cara membuat film yang benar. Kedua, cultural proximity atau kedekatan budaya. Penonton lokal tetap mencari identitas diri, contohnya film Gundala. Secara teknis, ia megah ala Hollywood, tapi karena karakternya makan bakso dan tinggal di rusun, kita merasa memiliki film tersebut. Inilah cara kita menikmati teknologi global dengan cita rasa lokal. Ketiga, cultural discount. Minat penonton akan turun jika nilai film terlalu asing atau tabu, seperti gaya hidup liberal yang bertentangan dengan norma kita. Secara global, penonton fokus pada spektakel dan teknologi sebagai hiburan pelarian. Namun secara lokal, kita menjadikan Hollywood sebagai standar aspirasional secara visual, sambil tetap melakukan filter nilai agar cerita tersebut tetap relevan dengan moralitas kita. Jadi, estetika Hollywood bukan sekedar teknik visual, tapi sebuah sistem yang kompleks antara seni, sejarah, dan strategi global. Dengan memahami ini, kita bisa lebih kritis dalam mengapresiasi setiap frame yang muncul di layar lebar. Saya Ratu, terima kasih telah menyimak bedah estetika kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!